salah memilih jodoh untukku, kek, kata si pemuda lagi. Si orang tua tertawa mengekeh. Hehehe. Sementara Anggini seperti disentakkan mendengar ucapan pemuda itu. Kalian ini siapa dan bicara apa? Bentak Anggini. Jangan membuat aku jadi marah. Aih, gadis cantik rupanya bisa juga marah. Coba marah, aku mau lihat, berkata si kakek. Ah, pasti tambah cantik, ujar si anak muda. Pula Anggini hilang sabarnya. Manusia-manusia edan, lekas turun dari atas pohon ini. Kalau tidak jangan salahkan aku kalau aku gebuk. Aduh. Tidak disangka calon istrimu ini galak juga, Mangar, kata si kakek sambil geleng-gelengkan kepala dan tertawa-tawa. Kurang ajar, teriak Anggini marah. Dia loloskan selendang merah ungu yang melilit di lehernya. Melihat ini, kakek bermuka celemokan cepat angkat kedua tangannya seraya berkata, tunggu. Sabar dulu anak gadis. Aku kenal kau sejak lama. Namamu Anggini dan kau adalah muridnya kakek sakti bergelar Dewa Tua, betul kan? Diam-diam, Anggini jadi heran. Bagaimana orang tua tidak dikenali ini tahu akan dirinya. Orang tua muka belang, kalau kau tidak segera memberitahu siapa dirimu dan mengatakan apa keperluanmu, aku akan benar-benar menghajarmu. Kau mengancam? Baiklah, aku jelaskan. Namaku tidak perlu kau tahu. Aku bergelar pengemis Sinti muka belang. Pemuda itu bernama Mangar. Dia muridku dan belum punya gelar. Ketahuilah, aku mencarimu dan sengaja membawa serta muridku karena aku ingin menjodohkan kau dengan dia. Gila, kalian berdua benar-benar sinting. Boleh-boleh saja kau berkata begitu, adikku cantik. Pemuda bernama Mangar menyeletuk. Sikap dan tutur bicaramu membuat aku ingin segera menikahimu. Kek, bagaimana ini? Aku sudah tidak tahan mau cepat-cepat kawin dan tidur dengan calon istriku ini. Kurang ajar, teriak Anggini marah. Selendang ungu di tangan kanannya berkelebat ke atas. Cabang pohon tempat pemuda berpakaian rombeng tambalan itu patah. Tubuhnya tak ampun lagi melayang jatuh ke bawah. Tapi setengah jalan dia berjungkir balik lalu melesat dan tahu-tahu dia sudah duduk di atas bahu kakek bergelar pengemis Sinting muka belang yang saat itu masih berdiri di atas cabang pohon di hadapan Anggini. Dua orang gila ini tertawa tergela-gela. Gadis cantik, jangan kesusu marah. Dengar dulu lanjutan ucapanku. Aku sudah berniat dan memutuskan kau jadi suami muridku. Gila, siapa sudi? Teriak Anggini. Sudi atau tidak, itu urusan nanti. Yang jelas aku saat ini dan juga akan mengelamarmu agar kau suka jadi istri Mangar. Dan untuk mas kawinnya, bukan kami yang bayar, tapi kau. Benar-benar edan, teriak murid Dewa Tua. Selendang ungu yang memang menjadi senjata andalannya kembali hantamkan ke depan. Ujung selendang menyambar ke arah muka belang si kakek. Walau cuma selendang terbuat dari sutra halus, namun di tangan Anggini benda itu berubah menjadi sekeras patungan besi. Sesaat lagi ujung selendang siap menghancurkan muka pengemis Sinti muka belang. Tiba-tiba pemuda yang duduk di atas bahu si kakek gerakan kaki kanannya. Satu gelombang angin dengan deras menerpa ke arah Anggini. Murid Dewa Tua ini terkejut ketika dia merasakan laksana didorong oleh sebuah tembok yang tidak kelihatan. Bukan saja ujung selendangnya terhempas ke samping, tapi tubuhnya ikut bergoyang keras hingga kedua kakinya bergetar. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya, gadis ini cepat mengimbangi diri dan balas menghantam dengan tangan kanan. Serangkum angin panas menderu ke arah dada pengemis Sinting muka belang. Setengah jalan, Anggini jentikkan telunjuk dan ibu jari tangan kanannya. Angin serangannya secara aneh mendadak sontak memecah dua. Satu menyambar ke perut si kakek muka belang dan satunya lagi menghantam ke arah tenggorokan pemuda bernama Mangar. Inilah jurus serangan sakti yang disebut memecah angin meruntuh mentari menghancurkan bulang. Kini dua lawan ganti terkejut. Anggini menyeringai. Rasakan oleh kalian, masakan salah satu seranganku tidak akan mengena, kata gadis ini dalam hati. Namun apa yang dilihatnya kemudian membuat dia tercekat. Sesaat lagi serangannya akan menghantam dada si kakek. Orang tua ini tiba-tiba jatuhkan dirinya ke kiri. Tubuh sang cucu yang ada di atas bahunya ikut miring ke kiri. Dua sosok tubuh mendadak kaku seolah berubah jadi kayu. Kakek muka belang gelungkan kedua kakinya pada cabang pohon tempat dia berdiri. Sesaat kemudian seolah berubah menjadi titiran. Dua sosok tubuh kaku itu berputar dengan deras hingga mengeluarkan deru angin yang keras. Selagi Anggini terkesigap melihat apa yang dilakukan orang, tiba-tiba tubuh-tubuh yang berputar kencang berpisah. Satu melesat ke kiri, satu lagi ke kanan. Sebelum tahu apa yang terjadi, Anggini merasakan tangan kiri dan kanannya dicekal orang. Dia berusaha meronta lepaskan diri, tapi lengannya seolah dibelenggu dua jepitan besi. Kena, kek,
Terdengar suara pemuda bermuka bulat berseru. Betul, si kakek menjawab. Ayo kita bawa dia ke bawah. Anggini merasakan tubuhnya di bawah melayang ke tanah tanpa dia sanggup berbuat sesuatu apa. Dua tangannya yang dicekal kini terasa kaku tak bisa digerakkan. Selendangnya jatuh entah kemana. Satu sosok bayangan berkelebat cepat di bawah pohon. Tanpa melihat, telinga dan nalurinya mengetahui kalau di atas pohon ada 3 orang berkelahi. Bayangan ini berlari terus namun mendadak berhenti ketika menyadari ada sebuah benda bergelung di lehernya. Diambilnya benda itu, selai selendang ungu. Orang ini berucap perlahan sambil memainkan selendang sutra yang lembut itu dalam genggamannya. Ada bau harumnya, pertanda milik seorang perempuan. Mungkin salah satu dari mereka yang tengah bergulat di atas pohon. Diperhatikannya lagi selendang itu. Pada salah satu ujungnya tertera 3 buah angka 212. Lalu berpaling ke jurusan dari mana tadi dia datang. Di kejauhan dia mendengar suara 2 orang tertawa tergelak-gelak. Lalu suara ketiga, suara perempuan memaki marah. Aku ingin menelanjanginya saat ini juga. Aku sudah tidak tahan persetan dengan segala upacara perkawinan. Boleh saja kau mau melakukan apa padanya. Aku mana mau peduli Manggar. Tapi yang penting cari dulu benda sakti itu. Aku yakin dia selalu bawa kemana-mana dia pergi. Bangsat kurang ajar, angkat tanganmu dari tubuhku. Wow, tubuh begini mulus. Bukan main. Berdebah jahanam, aku bersumpah akan mematahkan lehermu. Ohoi, aku rela mati di tanganmu asal sudah bisa melihat kebagusan tubuhmu dan menikmatinya. Diam sejenak, lalu, aku menemukan benda itu. Bagus, lekas serahkan padaku dan tinggalkan tempat ini. Apa? Bukankah? Ya, terserah padamu. Kau mau berbuat apa? Aku sudah dapat paku sakti ini. Aku pergi duluan. Aku tak bakal lama, kek. Apa kau tak mau menunggu dulu? Mungkin juga mau melihat bagaimana aku bersenang-senang dengan gadis cantik jelita ini. Aku sudah lebih dari puas mendapatkan benda ini. Kau boleh mengurusi gadis itu sesukamu. Tapi ingat, 2 malam di muka, kau menemuiku di tempat yang sudah ditentukan. Yang bicara ini, pengemis Sinti muka belang, balikkan tubuhnya dan berkelebat pergi membawa kantong kain milik Anggini yang di dalamnya tersimpan lebih dari 3 lusin senjata rahasia berupa paku perak. Manggar putar tubuhnya lalu melangkah mendekati Anggini yang saat itu tergeletak kaku dengan kedua tangan terpentang ke samping. Pemuda keparat, apa yang hendak kau lakukan? Berani kau menyentuh tubuhku? Mengapa aku tidak berani? Jawab Manggar lalu tangan kanannya bergerak menarik robek dada pakaian ungu Anggini. Gadis ini terpekik. Manggar keluarkan suara menggeru. Melihat dada yang tersikap polos itu, kedua tangannya meremas penuh nafsu. Namun dia tidak bisa menikmati apa yang dilakukannya lebih lama. 2 larik cahaya hijau menyambar ke arah kepala Manggar. Cucu yang juga murid pengemis Sinti muka belang itu tak terdengar menjerit dan tak sempat mengetahui apa yang membunuhnya. Kepalanya hancur berkeping-keping, darah dan kepingan tulang serta daging muncrat. Sebagian mengenai wajah dan pakaian Anggini membuat gadis ini menjerit ngeri setengah mati. Manggar yang kini tanpa kepala mengumpulkan asap di bagian leher yang putus. Tubuh yang kini menjadi kehijauan itu jatuh tergelimpangan dalam keadaan kesakitan dan muka masih pucat seperti mayat. Tiba-tiba Anggini melihat sosok seorang pemuda hanya mengenakan selembar cawat berdiri di hadapannya, memandang tepat ke arahnya dengan sepasang mata yang hijau mengkidikan. Ada kilatan cahaya aneh dalam 2 mata itu yang kemudian perlahan-lahan meredup lalu lenyap. Kau tak apa-apa? Suaranya serak bergetar. Sepertinya dia tengah menahan gejolak yang ada dalam tubuhnya. Kau? Anggini merasa lidahnya keluh. Kau menolongku. Terima kasih. Gadis ini diam sebentar berpikir. Ciri-ciri manusia ini sepertinya... Apa yang ada dalam benakmu? Pemuda itu bertanya. Kau bukankah kau pemuda yang bernama Sandaka itu? Kilatan sinar aneh kembali membersit di sepasang mata hijau si pemuda. Kita tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu sebelumnya. Mengapa kau bisa tahu namaku? Orang-orang rimba persilatan banyak membicarakan dirimu. Aku sudah tahu hal itu, kata Sandaka. Pemuda bercawat yang memang adalah Sandaka Arto Gempito, pemuda yang menjadi budak nafsu Dewi Ular itu. Ini punyamu. Sandaka ulurkan selendang ungu yang dipegangnya. Anggini mengangguk. Dia tak bisa menggerakkan tangan untuk mengambil selendang itu. Sandaka ulurkan tangannya lalu lingkarkan selendang ungu itu di leher Anggini. Sepasang mata hijau si pemuda tiba-tiba menatap ke arah dada yang tersingkap.
Dua bola mata menyorotkan sinar aneh, membuat Anggini jadi bergeming. Tiba-tiba, dua tangan Sandaka bergerak ke arah dada gadis itu. Anggini semula hendak berteriak mengancam, namun ketika dilihatnya Sandaka hanya menarik ujung selendangnya dan merapatkan hingga dadanya tertutup. Diam-diam, gadis ini menjadi lega. Aneh, dia tidak sejahat yang diperguncingan orang. Apa yang ada dalam benakmu? Sandaka bertanya yang membuat Anggini jadi terkecekat. Tidak ada apa-apa. Aku tahu, kau memikirkan sesuatu, kata si pemuda. Lalu dia berpaling pada mayat tanpa kepala yang tergeletak di tanah. Siapa manusia ini? Kenapa dia hendak berlaku jahat padamu? Namanya Mangar. Dia cucu seorang kakek muka belang mengaku berjuluk pengemis sinting bermuka belang. Dia merampas barang milikku. Kini sudah dilarikan kakeknya. Barang apa? Senjata rahasiaku, sekantung paku. Sandaka tersurut dua langkah. Sepasang matanya kelihatan menyala hijau. Tampangnya jadi sangat seram yang membuat Anggini kembali bergidik. Paku terbuat dari baja murni. Murid dewa tua menggeleng. Paku itu terbuat dari perak putih. Wajah Sandaka perlahan-lahan tampak berubah tenang. Mengapa mereka merampas benda itu darimu? Aku tak tahu. Mungkin ada sangkut pautnya dengan dirimu. Kau tahu banyak keadaanku. Siapa namamu? Anggini. Kurasa aku bisa berteman denganmu. Jadi kau harus ikut aku. Anggini menggeleng dan cepat berkata, kau telah menolongku. Aku telah berterima kasih. Itu sudah cukup. Jangan kau bawa diriku. Kau takut padaku? Kau mungkin orang baik, tapi kau berada di bawah satu kekuatan jahat. Dua bola mata Sandaka membesar. Maksudmu Dewi Ular? Tanyanya dengan suara bergetar. Anggini tak menjawab. Aku perlu teman untuk tukar pikiran. Aku rasa kau orangnya. Kau harus ikut aku, Anggini. Tidak, kau pergi sajalah. Sandaka membuka mulutnya lebar-lebar. Kau menguap, ujar Anggini. Sudah setahun aku tidak pernah tidur. Kurasa waktunya sudah hampir tiba. Mungkin 1 atau 2 hari di muka. Jika aku tidur, harus ada seseorang menjaga diriku. Dewi ularmu bisa melakukan itu, kata Anggini pula. Ada sesuatu yang tidak beres dalam diriku. Setiap kali aku menyadari hal ini, timbul dendam besar terhadap perempuan itu. Di hadapanku kau berkata begitu. Aku mencium maksud jahat tersembunyi terhadap diriku dalam otakmu. Kunti Ambiri alias Dewi Ular. Dia suka padaku. Aku memang tergila-gila padanya. Tapi tetap saja aku merasa ada yang tidak beres. Belum serang berapa lama, aku bahkan telah membunuh guruku sendiri atas perintahnya. Berarti kau juga bisa membunuh siapa saja atas kemauan perempuan itu, termasuk diriku. Sandaka menyeringai. Kalau itu memang terjadi, anggap saja itu sudah suratan takdirmu. Gila, teriak Anggini. Sandaka kembali menyeringai. Dia rundukkan tubuhnya sedikit. Di lain saat, Anggini sudah berada di atas panggulan bahu kirinya. Turunkan, lepaskan diriku, teriak Anggini. Sandaka tertawa lebar. Ketika dia hendak berkelebat meninggalkan tempat itu, tiba-tiba satu bayangan berkelebat menghadangnya, disusul suara membentak keras. Turunkan gadis itu! Anggini kenali suara orang yang membentak. Dia segera berseru, Viro! Dua bola mata hijau Sandaka memandang ke depan. 6 langkah di depannya berdiri seorang pemuda berambut gondrong berpakaian serba putih. Lepaskan gadis itu! Murid Sinto Gendeng kembali membentak. Sandaka menyeringai. Kalau kau merasa sanggup mengambilnya, silakan coba. Sepasang mata pemuda itu mengeluarkan kilauan aneh. Dua mata itu mengedip. Dua sinar hijau menyambar dahsyat ke arah Viro. Pendekar 212 berseru kaget. Dia cepat menyingkir seraya menangkis dengan menghantam tangan kanan depan. Sinar putih menyilaukan merambas menghantam dua larik sinar hijau maut yang keluar dari mata Sandaka. Wiro terbanting ke tanah. Sekujur tubuhnya seperti kaku dan panas. Terhuyung-huyung dia berdiri. Dadanya berdenyut sakit. Kepalanya seperti ditusuk-tusuk. Sandaka dan Anggini tak kelihatan lagi bayangannya. Tengkuknya merinding ketika melihat bagaimana pakaian putihnya telah berubah menjadi kehijau-hijauan. Dia memandang berkeliling. Dan lebih merinding lagi, bagaimana beberapa pohon di sekitarnya hancur, rampas mengepulkan asap kehijauan. Celaka. Mengapa jalan nafasku mendadak menjadi sesak? Wiro pegang dadanya. Dia cepat kerahkan tenaga dalam. Tapi terlambat. Dia mengeluh tinggi ketika kepalanya merasa dipalu. Lalu perlahan-lahan pemandangannya menjadi gelap. Bersamaan dengan itu, mukanya jadi kehijauan. Sesaat lagi dia akan roboh tak sadarkan diri. Tiba-tiba, ada suara berkerontang di dua liang telinganya. Dia mengenali suara itu, tapi tak hanya bisa berdesak. Aku yang mudah terpaksa mendahuluimu. Murid Sinto Gendeng keluarkan suara menggerang panjang. Sebelum tubuhnya tersungkur ke tanah, tiba-tiba ada satu bayangan berkelebat. Bersamaan dengan saat itu, ujung sebuah tombak tutut menotok dengan telak urat besar di lehernya di sebelah kanan. Lalu ada suara orang menarik nafas panjang. Sekejap saja aku terlambat menotok jalan darahnya. Nyawa anak edan ini pasti tidak akan ketulungan.
Lalu di tempat itu kembali menggema suara kerontangan kaleng. Sinar terang sang surya yang baru terbit membuat kelopak mata yang tertutup itu bergerak-gerak, lalu perlahan membuka. "Anak setan, kau sudah siuman rupanya." Itu suara pertama yang ditangkap Biro sebelum dia mendengar suara kerontangan kaleng yang seperti hendak merobek-robek gendang telinganya. Dia topangkan kedua sikunya ke tanah. Dengan susah payah dia mencoba bangkit sambil buka mata. Di hadapannya terpampang wajah berkeriputan di bawah caping lebar menyeringai padanya. Bersyukur pada Gusti Allah, kau tak sampai mampus oleh racun Sandaka." Agak lama murid Sinto Gendeng memahami ucapan orang tua di hadapannya. Lalu dia ingat apa yang terjadi. Sebelum dia jatuh pingsan, ada totokan melanda urat besar di lehernya. Totokan itulah yang menolongnya. Tuhan memang maha besar dan maha penolong. Tapi kalau kau tidak muncul pada saatnya dan menotok jalan darahku, mana mungkin saat ini aku masih bisa bernafas. Aku berterima kasih kepadamu, Kek. Kau berterima kasih padaku? Apa kau kira Dewa Tua akan berterima kasih padamu, anak tolol? Ujar orang tua bercaping berpakaian rombeng penuh tambalan. Dia mengapit tongkat butut di ketiak kanan, sedang di tangan kiri ada sebuah kaleng butut yang selalu mengeluarkan suara berisik setiap dikerontangkan. Apa maksudmu, Kek? Tanya pendekar 212 sambil garuk-garuk kepala. Tiba-tiba ingatannya pulih menjulur. Astaga, Anggini! Katanya setengah berseru. Pemuda bercawat itu Sandaka, dia menculik Anggini. Si kakek gelengkan kepalanya dengan wajah rawan. Bebanmu jadi tambah berat. Aku tak tahu kenapa sampai jadi begini. Tapi aku melihat ada satu ganjalan antara kau dan gadis itu. Wiro tarik nafas dalam. Aku merasa bersalah. Aku minta petunjukmu, Kek. Apa yang harus aku lakukan? Menurut penglihatanku, untuk beberapa waktu gadis itu cukup aman. Cukup aman katamu, Kek? Apa kau sudah Wiro tidak teruskan ucapannya. Kau tahu sendiri siapa Sandaka, pembunuh edan dan tak pandang bulu. Aku bukan saja mengkhawatirkan nyawa gadis itu, tapi juga kehormatannya. Menurut apa yang aku tahu, ada hari di mana-mana Sandaka berada di luar pengaruh bejat Dewi Ular. Mudah-mudahan saja saat ini dia dalam keadaan seperti itu. Ini bukan berarti kita hanya berlepas tangan. Gadis itu biar aku yang mencarinya. Kau tetap saja pada apa yang menjadi tugasmu. Aku tahu tugasku, mencari Dewi Ular dan Datu Bulu Lawang. Tapi sesuatu yang terjadi sebelum Sandaka melarikan Anggini. Ada orang yang melarikan Anggini dari tempat ini, meninggalkan satu sosok mayat tanpa kepala itu. Wiro menunjuk pada mayat Manggar. Kakek segala tahu goyang-goyangkan kaleng rombeknya. Kau bisa melihat siapa orang itu, Kek? Tanya Wiro. Kakek segala tahu kembali kerontakan kalengnya beberapa kali, lalu berkata, tak dapat kupastikan siapa orangnya. Kawannya yang satu ini tak punya kepala. Mana mungkin aku mengenalinya. Tapi menurut penglihatanku, orang yang kabur itu telah mencuri sesuatu dari murid Dewa Tua. Mungkin kau bisa menduga-duga. Maksudmu ada hubungannya dengan kejadian besar dalam rimba persilatan saat ini? Tentu ada kaitannya dengan Sandaka dan Ewi Ular. Wiro termenung, garuk-garuk kepala. Dia hampir menyerah ketika tiba-tiba dia ingat pembicaraan di tempat kediaman Dewa Tua di puncak bukit. Kuharap saja dua tanganku tak meleset. Orang itu merampas paku perak yang menjadi senjata rahasia Anggini. Kau betul anak edan, tapi mengapa dia merampasnya? Tanya kakek segala tahu pula. Mudah saja jawabnya, Kek. Dia mengira paku itu adalah paku baja putih murni yang mampu melumpuhkan Sandaka. Kakek segala tahu kerontangan kalengnya. Kita tidak punya waktu banyak. Aku akan mengejar pemuda itu. Tugasmu mencari Dewi Ular dan Datu Bulu Lawang. Sang datu yang dipanggil dengan sebutan yang mulia memiliki paku baja murni itu. Menurut penglihatanku, dia memang mempunyai keinginan menguasai rimba persilatan. Tapi karena termahak, dia juga ingin mencari untung sendiri. Berpura-pura menjual atau menukarkan paku sakti itu dengan benda-benda berharga. Pada gilirannya, baru dia akan melumpuhkan dan menguasai Sandaka. Hanya satu yang belum aku tahu. Kapan pemuda itu akan tidur? Datuk Bulu Lawan pasti tahu kira-kiranya. Aku tak akan membuang waktu, Kek. Aku akan segera mencari Sang Datu dan Dewi Ular. Baik, kita berpisah di sini, kata si kakek. Lalu kerontangkan kaleng bututnya. Baru saja dia hendak putar langkah, tiba-tiba terdengar suara tawa melengking tinggi dan panjang di kecerahan pagi. Kakek segala tahu tercekat. Pendekar 212 lekas bangkit berdiri. Aku mencium bahaya besar, ujar si kakek. Lalu dia mengambil sebuah benda di bawah caping bambu. Secepat kilat, benda itu dilemparkan ke dalam mulut Biro seraya berbisik. Lekas kau telan benda dalam mulutmu itu.
Kek, anak setan tolol, telan saja apa yang ada dalam mulutmu itu, kalau tidak mau celaka. Sentak kakek segala tahu lalu kerontangkan kalengnya. Meski tidak mengerti, Wiro akhirnya cepat menelan benda yang ada dalam mulutnya. Mulut, lidah dan tenggorokannya terasa pahit. Dia hampir muntah tapi cepat ditahan. Saat itu, suara terputus dan kini di hadapan Wiro dan kakek segala tahu berdiri seorang perempuan muda cantik luar biasa. Perempuan itu tegak di atas gundukan tanah yang agak ketinggian. Angin pagi meniup pakaian hijau yang tipis membungkus tubuhnya. Dari tempatnya berdiri, Pendekar 212 dapat melihat sosok tubuh perempuan itu dengan jelas. Dadanya berdebar, darahnya terasa mengalir lebih cepat dan wajahnya menjadi hangat. Terlebih lagi, ketika angin pagi menghembuskan bau harum yang keluar dari tubuh perempuan itu. Di atas kepala perempuan itu memakai sebuah mahkota berbentuk kepala ular. Sepasang mata ular ini terbuat dari sepasang permata berwarna hijau, memancarkan sinar berkilauan. Anak tolol, apa kau sudah tahu saat ini siapa yang berdiri di hadapan kita? Kakek segala tahu berbisik. Meski terangsang melihat kecantikan dan aurat di balik pakaian hijau tipis itu, namun ditanya seperti itu, mau tak mau murid Sinto Gendeng jadi bergetar juga hatinya. Dia mengangguk dengan lidah agak keluh serta suara tersendat. Dia menjawab, aku sudah tahu kek. Aku. Ucapan Wiro terputus. Perempuan cantik bermahkota di hadapan mereka membuka mulut. Pemuda gagah berambut gondrong. Ku dengar tadi kau berucap hendak mencariku. Peruntunganmu lagi mujur rupanya. Kau nggak usah mencari. Aku Dewi Ular sudah muncul di hadapanmu. Wiro berdehem beberapa kali, sementara kakek segala tahu mendongak memandang ke langit. Ada keperluan apa kau mencariku? Maksud buruk atau baik? Wiro bergumam. Bisa buruk, bisa baik. Jawabnya kemudian. Katakan dulu yang baiknya, ujar Dewi Ular sambil tersenyum. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Selain sebagai orang berkepandaian tinggi dengan julukan angker, kabarnya kau juga cantik jelita. Ternyata kabar itu tidak bohong. Aku merasa untung bisa bertemu denganmu saat ini. Kunti Ambiri alias Dewi Ular tersenyum. Lalu apa buruknya? Nama besar dan tindakanmu telah menggegerkan rimba persilatan tanah Jawa. Kau melakukan pembunuhan-pembunuhan keji dengan meminjam tangan seorang pemuda yang masuk ke dalam perangkapmu. Ini membuat repot dan marah semua orang. Apa kau juga ikut-ikutan repot? Tanya Dewi Ular sambil menatap tajam pada Wiro, namun bibirnya tersenyum. Lalu murid Sinto Gendeng tertawa. Di sebelahnya kakek segala tahu maki. Anak tolol, mengapa pakai tertawa segala? Bicara dengan iblis perempuan itu. Dewi Ular, aku menyerap kabar bahwa kau ingin menguasai rimba persilatan, tapi cara yang kau lakukan sesat dan keji. Semua orang menentang perbuatanmu itu, termasuk aku. Kalau aku menguasai dunia persilatan secara baik-baik, apa kau mau membantu? Pertanyaan ini membuat mulut Pendekar 212 terkancing sesaat. Mungkin saja. Hanya sayang kau telah terlanjur masuk ke jalan sesat. Tak mungkin keluar lagi. Dewi Ular angkat kepalanya. Lehernya tampak jenjang dan putih. Dia tertawa perlahan lalu memandang pada Wiro. Sambil mengedipkan matanya 2 kali. Anak muda, buruk dan baik, kebajikan dan kekejian di masa sekarang ini tergantung dari mana orang memandang. Kalaupun pandangannya benar, maka batas antara keduanya setipis kabut pagi yang akan lenyap begitu angsurnya menampakkan diri. Agar kau lebih mengenal diriku dan apa yang akan aku kerjakan, kuanggap kau perlu ikut denganku. Ikut denganmu? Kemana? Tanya Wiro berlagak bodoh. Dewi Ular tertawa. Banyak yang bisa kita bicarakan berdua. Kalau dunia persilatan bisa kukuasai, apa kau tidak merasa senang berada di sampingku, jadi orang kepercayaanku? Tidak disangka kau baik sekali. Tapi aku khawatir di balik kebaikan itu ada maksud terselubung. Lagi pula, bukankah kau punya pemuda gagah bernama Sandaka Arto Gempito? Hei, tidak sangka ternyata kau merasa cemburu pada pemuda satu itu. Tampang Wiro jadi bersemu merah. Siapa yang cemburu padanya? Dia siapa? Kau siapa? Aku ini siapa? Dewi Ular kembali tertawa. Anak muda, aku akan tetap membawamu, suka atau tidak suka. Kalau kau berlaku baik, aku pasti baik padamu. Imbalannya bakal kau dapat berlipat ganda. Jangan kau andalkan kepandaian yang kau miliki untuk melamarku. Aku butuh bantuanmu untuk menyingkirkan beberapa tokoh silat kawakan. Coba kau tanyakan, siapa saja tokoh yang dimaksudkannya itu? Bisik kakek segala tahu. Siapa si tua bangka berbisik-bisik di sampingmu itu?
tanya Dewi Ular seolah melihat kehadiran kakek segala tahu di tempat itu. Tidak usah pedulikan dia. Aku hanya ingin tahu siapa-siapa tokoh silat yang hendak kau singkirkan itu. Aku tidak keberatan mengatakannya, jawab Dewi Ular sambil tersenyum. Pertama, kita berdua akan mencari Datu Bulu Lawang. Bukankah kau mengincar manusia itu? Kau membantuku dan aku membantumu. Tapi kita punya alasan berbeda, jawab Biro. Kau cukup cerdik, puji Dewi Ular sambil kedipkan mata kirinya. Jelas, alasan kita berbeda, tapi tujuan kita sama. Mengapa perlu direbutkan? Di sampingnya, kakek segala tahu berbisik. Jangan berdebat dengan perempuan iblis itu. Kau punya kesempatan merampas paku baja putih dari Datu Bulu Lawang. Siapa korban selanjutnya? Wiro bertanya. Seorang dedekot persilatan berbobot lebih dari 160 kati. Tukang ngorok namanya si Raja Pendidur. Kurang ajar. Dia sahabatku dan sudah kuanggap sebagai guru atau kakekku sendiri, teriak Wiro. Dewi Ular tertawa panjang. Itu anggapanmu, tapi menurut anggapanku, dia adalah penghalang besar untuk mencapai cita-citaku. Benar-benar perempuan iblis, teriak Wiro dalam hati. Siapa lagi korbanmu selanjutnya? Murid Sinto Gendeng bertanya. Seorang nenek jelek bernama Sinto Gendeng. Perempuan iblis. Sinto Gendeng adalah guruku, teriak Wiro. Kalau gurumu, memangnya kenapa? Apa dia tidak boleh mati? Tukas Dewi Ular sambil tertawa cekikian. Jahanam. Pendekar 212 tidak dapat lagi menahan kesabarannya. Dia hendak melompati perempuan di hadapannya, tapi kakek segala tahu mengulurkan tongkatnya menahan. Aku sudah lama tidak bergerak badan, katanya. Biar aku yang meluruskan tulang reotku dan mengundurkan urat-urat yang sudah kaku. Habis berkata begitu, kakek segala tahu kiblatkan tongkat butut di tangan kirinya. Benda itu bergetar keras dan memancarkan cahaya redup. Bersamaan dengan itu, tangan kanannya kerontakan kaleng rombeng. Suara berisik menggelegar di tempat itu. Tua bangka tak tahu diri. Kau hanya merusak pemandangan dan pendengaranku saja, hardik Dewi Ular. Dia angkat tangan kanannya, telapak dibuka dan dihadapkan ke arah ujung tongkat yang datar emas menusuk ke bagian kepala. Cas! Tongkat itu jelas menembus telapak tangan Dewi Ular disertai suara menggigitkan, tapi tidak ada darah mengucur. Telapak tangan sama sekali tidak terluka, apalagi berlubang. Ilmu sihir, desis Wiro dalam hati. Sementara kakek segala tahu tetap tenang saja sambil korontangan kalian di tangan kanannya, tongkat di tangan kiri kembali berkelebat. Tapi kali ini tongkat tidak dapat dipakai untuk menyerang lawan, malah ditusukkan ke perut sendiri. Tras! Tongkat menembus perut jebol berlubang, tapi tidak ada darah. Malah ketika ditarik ususnya muncrat. Biro kerjitkan kening, sedang Dewi Ular sempat tergagau melihat apa yang terjadi. Kek! Seru Biro. Kakek segala tahu tertawa mengekeh. Ayo serang lagi, aku pasti bisa menirukan apa yang kulakukan, kata kakek segala tahu. Tua bangka sombong, lihat seranganku, teriak Dewi Ular merasa direndahkan. Dua tangannya disorongkan ke depan. Sepasang tangan yang dipukulkan terus ke depan itu berubah menjadi dua ekor ular, yang kiri berwarna hijau pekat, sedang yang berwarna coklat kemerahan. Tongkat kayu di tangan kiri kakek segala tahu membabat di udara. Bagian belakang kepala ular jadi-jadian hancur dan putus dihantam tongkat. Sebaliknya, tongkat kayu kakek segala tahu patah dua. Selagi kakek segala tahu terkejut melihat kejadian itu, tiba-tiba dua kepala ular yang buntung dan jatuh ke tanah melesat ke atas, menancap di leher kiri kanan. Biro berteriak kaget. Kakek segala tahu pergunakan tangan kiri dan kanan untuk membetot lepas kepala ular dari lehernya, lalu meremasnya sampai hancur. Sadar bahaya besar mengancam jiwa, kakek ini segera ambil dua butir obat dari balik capingnya dan cepat menelannya. Tiba-tiba dia meraung, dadanya seperti ditusuk besi panas. Dari mulutnya keluar busa darah. Kek! Teriak Biro seraya bergerak hendak merangkul orang tua itu. Namun dari samping Dewi Ular kebutkan pakaian hijaunya, selarik sinar hijau menyambar membuat pendekar 212 terpaksa menyingkir dan melompat mundur. Perempuan iblis, kau membunuh kakekku, teriak Biro menggeledak. Oh, jadi dia kakekmu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tadi kau bilang tidak usah pedulikan. Kasihan, ajalnya sudah di depan mata. Perempuan jahanam, rasakan ini. Dalam marahnya, murid Sinto Gendeng mengerahkan semua tenaga dalamnya ke tangan kanan, serta merta lengan sebatas siku ke bawah menjadi putih perak menyilaukan. Tangan itu kemudian dihantamkan ke arah Dewi Ular.
pukulan sinar matahari. Cahaya putih yang sangat panas menyambar ke arah Dewi Ular. Perempuan itu hanya tercekat sesaat. Kedua lututnya menekuk. Di lain kejap tubuhnya melesat ke atas. Gerakan perempuan itu luar biasa cepatnya. Pukulan sinar matahari lewat di bawah dua kakinya. Dari atas, Dewi Ular kebutkan lengan baju hijaunya. Dua larik sinar hijau yang membawa angin sederas topan prahara menyambar pendekar 212. Pukulan sinar matahari menghantam amblas beberapa pohon dan semak belukar yang serta-merta kemudian dikobari api. Sebaliknya, dua larik pukulan yang dilepaskan Dewi Ular membuat pendekar 212 seperti ditindih gunung. Dia berusaha bertahan sambil berusaha membalas pukulan. Tameng sakti menerpa hujan dan benteng topan melanda samudera. Akibatnya yang terjadi luar biasa. Di udara kelihatan dua sinar hijau mencelat ke atas berbuntal-buntal disertai letusan-letusan besar. Kelihatannya dua pukulan sakti yang dilepaskan Wiro mampu memusnahkan serangan lawan. Nyatanya tidak, karena di kejapan berikutnya ketika tubuhnya masih melayang di udara, Dewi Ular dorongkan kedua telapak tangannya ke bawah. Dua pukulan sakti yang dilepaskan Wiro berbalik menyerang dirinya sendiri. Celaka jahanam ini, ternyata luar biasa ilmu dan tenaga dalamnya, keluh Wiro sambil menjauh cari selamat. Serangan Dewi Ular menghantam tanah, pasir dan bebatuan muncrat berterbangan. Di tanah kelihatan dua buah lubang sedalam 2 jengkal. Wiro merasa dua lututnya goyah ketika dia berusaha bangkit. Dari sela bibirnya kelihatan ada darah keluar. Baru sempat berdiri lurus, tiba-tiba Dewi Ular sudah berada 2 langkah di hadapannya. Wiro kertakkan rahang, tangan kanannya bergerak ke pinggang, siap mencabut kapak maut naga geni 212. Tapi Dewi Ular bergerak mendahului. Kedua tangannya dipergunakan untuk menyingkap pakaian hijaunya di bagian tengah. Perut Dewi Ular tersingkap polos dan putih. Pusarnya menyembul, wajahnya kelihatan menjadi kaku, pandangan matanya menyorot menggidikan. Tiba-tiba, dari pusar perempuan itu melesat sebuah benda yang ternyata adalah seekor ular hitam berkepala putih. Binatang ini melesat ke arah Wiro, langsung mematuk bagian dadanya. Murid Sinto Gendang mengeluh tinggi. Dada pakaiannya yang robek tampak basah oleh darah. Kepalanya pening, tubuhnya mendadak terasa sangat dingin hingga dia menggigil dan akhirnya roboh tak sadarkan diri. Letih berteriak minta diturunkan dan dilepaskan. Akhirnya Anggini hanya bisa berdiam diri. Dalam kegelapan malam menjelang pagi, Sandaka melarikannya laksana terbang. Anggini sendiri memiliki ilmu lari cepat dan dia pernah melihat beberapa orang tokoh silat berlari sangat cepat, namun belum pernah ia melihat ilmu lari sehebat yang dimiliki Sandaka. Lama-lama tanpa disadarinya, akhirnya gadis itu tertidur. Pemuda bercawat itu memanggul dan melarikannya ke arah barat. Ketika Anggini terbangun dari tidurnya, hari telah siang dan Sandaka masih terus membawanya lari. Dalam hati, murid Dewa Tua membatin, luar biasa, sejak malam sampai siang begini dia masih terus berlari, tidak kelihatan lelah, bahkan kecepatannya pun tidak berkurang. Apa dia tidak haus dan lapar? Apa dia tidak akan berhenti untuk istirahat? Anehnya lagi, sekujur tubuhnya sama sekali tidak mengeluarkan keringat. Apa yang ada dalam benakmu? Tiba-tiba Sandaka bertanya membuat Anggini terkejut. Dia mempunyai kepandaian membaca pikiran orang. Sudah berapa kali kejadian setiap aku berpikir dan membatin, dia lantas bertanya. Lalu gadis itu berkata, kau lari secepat setan, hendak kau bawa kemana aku ini? Apa kau tidak mau melepasku? Sekarang ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan melepasmu. Sudah aku katakan, aku perlu teman untuk bicara, untuk tukar pikiran. Harap kau diam saja, jangan banyak bicara, agar kita lekas sampai. Sampai di mana? Tanya Anggini. Lihat saja nanti, perjalanan masih cukup jauh. Mungkin malam hari kita baru sampai. Anggini terdiam. Dalam benaknya muncul berbagai pikiran. Dari yang dilihatnya, pemuda bernama Sandaka itu tak sejahat seperti kata orang. Walau dia tidak tahu mau dibawa kemana, tapi entah mengapa dia merasa aman. Lalu tiba-tiba muncul wajah Wiro di pelupuk matanya. Bagaimana keadaan pemuda itu sekarang? Terakhir sekali dilihatnya, pemuda itu terbanting ke tanah akibat bentrokan pukulan sakti dengan Sandaka. Siapa yang sedang kau pikirkan? Pertanyaan Sandaka mengejutkan Anggini. Lagi-lagi dia tahu aku sedang memikirkan sesuatu, kata gadis itu dalam hati. Aku tahu kau pasti memikirkan pemuda itu. Aku dengar kau menyebut namanya Wiro. Kau telah mencelakainya. Dia mencari penyakit, memerintahkan melepaskanmu. Apa kau ini miliknya? Aku bukan miliknya dan juga bukan milikmu, jawab Anggini. Sandaka menyeringai dan terus berlari. Dia memiliki pukulan sakti yang hebat. Kalau aku lambat bertindak, aku bisa celaka. Sudahlah, aku tak suka membicarakan pemuda itu. Lebih baik kau tidak banyak bicara. Tidurlah kembali. Dalam hati, Anggini mengumpat. Namun, saat itu dia memang tidak punya daya. Kedua tangannya masih meregang kaku. Dia coba merenggangkan kaki, tapi Sandaka tahu gelagat cepat, lalu mengancam. Kalau kau berani pergunakan kaki untuk menghantamku, jangan kira aku tidak tega mematahkan tulang keringmu. Dalam kesal dan tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Anggini memilih tidur saja. Kedua matanya dipejamkan. Untuk kedua kalinya, gadis itu tertidur di atas bahu Sandaka.
Sewaktu dia bangun, didapatinya di sekelilingnya dalam keadaan gelap. Lama sekali aku tertidur. Di mana aku berada saat ini? Anggini berpikir-pikir sambil memandang berkeliling dalam gelap. Di kejauhan terdengar suara jangkrik dan binatang malam lainnya. Pemuda itu, di mana dia? Anggini bertanya-tanya dalam hati. Dia memandang berkeliling dan didapatinya dirinya terbaring di suatu tempat. Kemudian disadarinya, kedua tangannya tidak memegang kaku lagi. Segera dia bangkit, berdiri. Ketika diperhatikan lebih saksama, tempat dia berbaring tadi ternyata sebuah gundukan tanah ditumbuhi rerumputan liar. Dia memperhatikan lebih saksama lagi. Astaga, gundukan tanah itu adalah sebuah makam, kuburan. Dia keluarkan pekik kecil. Dengan rasa tegang, dia dekati salah satu ujung gundukan di mana terpancang sebuah papan nisan yang sudah lapuk. Di situ tertera sebaris tulisan. Selain keadaan gelap, tulisan itu juga tidak tentara lagi. Anggini membungkuk mencoba membaca nama yang tertera di papan nisan itu. Tiba-tiba, ada satu tangan dingin memegang bahunya. Si gadis terlompat dan berseru kaget. Namanya Mantili. Terdengar suatu suara berkata di belakangnya. Anggini putar tubuhnya dengan cepat. Dia rupanya. Desis murid Dewa Tuak ini sedikit lega. Siapa orang yang bernama Mantili yang barusan kau sebutkan itu? Kau ingin tahu nama di papan nisan itu bukan? Orang yang dikubur di sini seorang gadis bernama Mantili. Apa maksudmu membawa aku ke tempat ini? Kau sengaja mebaringkan aku di atas kuburan. Siapa gadis bernama Mantili itu? Pertanyaanmu banyak sekali. Akan kujawab satu persatu, saut Sandaka. Pertama, maksudku membawamu kemari karena kurasa inilah satu-satunya tempat yang paling aman di dunia. Kedua, aku sengaja membaringkan kau di atas kubur agar kau menyadari bahwa sebenarnya hidup manusia itu dekat sekali dengan liang kubur dan alias kematian. Jangan-jangan dia hendak membunuhku, pikir Anggini. Katakan, apa yang ada dalam benakmu? Sandaka bertanya dengan pandangan mata tak berkedip. Tidak, aku tidak memikirkan apa-apa. Hanya ingin tahu siapa gadis bernama Mantili itu. Sepasang mata Sandaka kelihatan hijau berkilat. Ketika sinar hijau meredup, wajah pemuda ini kelihatan sedih. Lalu terdengar suaranya perlahan. Gadis itu kekasihku. Kami sudah merencanakan kawin, tapi dia keburu menemui ajal. Mati dibunuh orang. Wajah Sandaka berubah tegang membesi. Dua bola matanya memancarkan kilatan sinar hijau. Siapa yang membunuhnya? Tanya Anggini ingin tahu. Aku, jawab Sandaka keras, tapi wajahnya biasa saja. Anggini memandang membeliak pada pemuda bercawat itu. Katamu gadis bernama Mantili itu kekasihmu. Bahkan kau ingin kawin dengan dia. Lalu mengapa kau membunuhnya? Apa dia mengkhianatimu? Sandaka menggeleng. Aku membunuhnya karena diperintah Dewi Ular. Kini bukan saja dua mata Anggini yang membeliak, tapi mulutnya juga terbuka lebar mendengar ucapan Sandaka. Gila, kau membunuh gadis yang kau cintai hanya karena diperintah Dewi Ular. Aku tidak mengerti, manusia macam apa kau ini adanya? Sandaka menatap Anggini dengan pandangan angker. Kilatan cahaya hijau di kedua mata pemuda itu menggigitkan, membuat si gadis tersurut dua langkah. Aku tidak gila, aku hanya tidak bisa melepaskan diri dari kekuasaan Dewi Ular. Apa kau tidak punya niat untuk membunuh perempuan itu hingga kau terlepas dari kekuasaan yang keji? Aku tidak melakukannya. Aku tidak mampu. Hanya hati kecilku menimbulkan dendam terhadapnya. Dendam tapi juga suka. Aneh. Apa yang aneh? Tanya Sandaka dengan suara bergetar. Kini otakmu kelihatan seperti waras. Ucapanmu menyatakan bahwa kau menyadari membunuh kekasihmu itu. Sejak beberapa waktu lalu, memang ada kelainan dalam diriku. Otakku sepertinya berubah. Jernih, walau sangat perlahan. Mungkin pengaruh Dewi Ular atas dirimu mulai lenyap. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa melepaskan diriku sepenuhnya dari perempuan itu. Aku menyukainya. Dia membuat diriku benar-benar jadi lelaki perkasa. Tadi kau bilang ada kelainan dalam dirimu. Apa yang kau rasakan saat ini? Tanya Anggini. Tidak ada hal-hal lain kecuali aku mulai mengantuk. Ingin tidur tapi belum bisa. Kalau aku tidur, kau harus menjagaku. Murid Dewa Tua terdiam. Dia berpikir, kalau dia benar-benar tertidur, berarti ini kesempatan. Dia berpikir, kalau dia benar-benar tertidur, berarti ini ada kesempatan bagiku untuk melumpuhkannya. Apa yang ada dalam benakmu? Kau merancang sesuatu yang licik. Ya, Sandaka curiga. Anggini cepat gelengkan kepala. Aku tidak keberatan menjagamu, tapi aku tidak tahu berapa lama kau tidur. 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan? Sekalipun aku tidur 1 tahun, kau harus tetap menjagaku. Awas jika kau berani membantah. Tanganku sudah agak lama tidak memecahkan batok kepala manusia. Manusia edan, mangki Anggini dalam hati. Bagaimana ada manusia berkeadaan seperti dia di dunia ini? Aku tahu, kau memaki dalam hatimu. Terdengar Sandaka berucap. Mulutnya dibuka lebar-lebar. Dia menguap. Mungkin saatnya aku mulai mencoba tidur.
Lalu dia melangkah mendekati makam kekasihnya. Sesaat dia memandang pada Anggini. Setelah itu direbahkannya tubuhnya di atas kuburan itu. Tolong jaga diriku. Tempat ini paling aman. Namun jika ada orang yang muncul dan bermaksud jahat, kau tahu apa kewajibanmu. Kewajiban apa? Membunuh orang itu. Gila. Sandaka menyergai. Sambil pejamkan kedua matanya, pemuda ini berkata, jangan coba melarikan diri dari sini. Jangan coba berbuat sesuatu terhadapku. Kau akan menyesal. Sandaka menguap lebar-lebar. Matanya tiba-tiba terbuka. Setelah bangkit, dia lalu memandang pada gadis di dekatnya lalu berkata, kau tahu namaku? Aku belum tahu namamu. Aku sudah mengatakannya padamu. Namaku Anggini. Anggini. Oh ya, Anggini. Sandaka merebahkan dirinya kembali di atas makam kekasihnya itu. Dalam hati, Anggini menduga-duga pemuda ini mulai linglung, entah diserang kantuk atau memang otaknya lagi tidak karuan. Dia palingkan kepala ketika dia dengar Sandaka mendengkur. Ngorok. Berarti dia sudah mulai puas. Membatin Anggini, dia berpikir keras tindakan apa yang harus dilakukannya. Sebaiknya kulumpuhkan dulu dirinya dengan totokan. Kalau dia sudah tidak berdaya, baru aku pikirkan apa yang selanjutnya akan kulakukan. Membawanya ke tempat guru bukan pekerjaan mudah. Yang paling mudah menghabisinya di tempat ini juga. Pekerjaan selesai dengan cepat dan dunia persilatan terbebas dari malapetaka besar. Memikir sampai di situ, Anggini melangkah dengan hati-hati tanpa suara mendekati Sandaka. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya diluruskan, dipentang sedemikian rupa hingga memiliki kekuatan seperti dua potong besi. Sebagai murid dewa tua yang merupakan salah satu dedengkot rimba persilatan, gadis ini membekal ilmu totokan tingkat tinggi yang sulit dicari tandingannya karena sanggup melumpuhkan. Jangankan manusia biasa, seekor gajah pun bisa kaku tegang dibuatnya. Sandaka ngorok terus. Anggini mendekat cepat tanpa suara. Tangan kanannya berkelebat cepat ke arah dada kiri pemuda yang tidur nyenyak di atas kubur kekasihnya. Anggini sengaja melakukan totokan ke urat besar yang berada di dekat jantung pemuda itu. Ini memang satu totokan dahsyat dan sangat berbahaya. Sekali seseorang kena ditotok di bagian ini, pasti sekujur tubuhnya akan lumpuh dan gagu. Namun jika melesat dari titik kelumpuhan itu, maka orang yang ditotok bisa meregang nyawa karena totokan dan akan membuat jantungnya pecah. Inilah totokan yang oleh dewa tua dinamakan 1000 lumpuh 1000 ajal. Hanya seujung kuku totokan dahsyat Anggini akan mendarat di dada kiri Sandaka ketika tiba-tiba satu cahaya hijau pekat menyambar keluar dari dada pemuda itu. Anggini keluarkan seruan tertahan sewaktu kedua tangan kanannya mulai dari ujung kiri sampai ke lengan terus menjalar ke siku, terasa seperti disengat hawa yang sangat panas. Gerakannya menotok tertahan seolah dia menusuk tembok baja. Ketika dia mengerahkan tenaga dalam penuh untuk melawan hawa panas, sinar hijau dan halangan yang tidak terlihat, tubuhnya terpental sampai 3 langkah. Kalau dia tidak cepat mengimbangi diri, gadis ini pasti akan jatuh terbanting di tanah. Sesaat dia tertegun pandangi Sandaka yang nampak masih tertidur pulas dan terus mengorok. Sementara dia sendiri pergunakan tangan kiri untuk mengusap-usap tangan kanan yang sakit. Cahaya hijau di atas dada Sandaka tampak meredup lalu lenyap seolah amblas masuk ke dalam dada pemuda itu. Sulit kupercaya, dalam keadaan tidur seperti itu, dia bisa melindungi diri bahkan menghantamku. Membatin Anggini, dia berpikir sejenak, lalu perlahan-lahan dia tanggalkan selendang sutra ungu di lehernya. Benda ini adalah senjata andalan murid dewa tua. Pada salah satu ujungnya tertera angka 212. Angka itu dibuat Biro dengan ujung jarinya beberapa tahun lalu. Pada suatu malam sehabis mereka memadu cinta, mau tak mau Anggini sekilas teringat apa yang terjadi di antara dia dengan pendekar 212 malam itu. Mukanya berubah merah dan terasa panas. Gila, mengapa dalam keadaan seperti ini aku mengingat dirinya dan kejadian malam itu? Anggini memaki sendiri dalam hati. Untuk membaca hubungan apa yang terjadi antara pendekar 212 Wiro Sableng dengan gadis murid dewa tua itu, harap baca serial Wiro Sableng yang berjudul Maut Bernyanyi di Pajajaran. Ada di channel ini. Aku tidak suka melakukan ini, tapi agaknya tak ada jalan lain. Tak mungkin dilumpuhkan, terpaksa aku harus membunuhnya. Anggini segera alirkan tenaga dalam ke selendang yang dipegangnya. Walau masih kelihatan lembut, tapi sebenarnya selendang itu telah berubah menjadi satu senjata sekeras dan sekuat besi. Selangkah demi selangkah, gadis itu mendekati sosok Sandaka yang mendengkur. Tangan kanannya diangkat ke atas dalam jarak yang sangat dekat. Anggini lalu menghantam selendang sutranya ke arah kepala Sandaka. Sinar ungu berkelebat.
Ujung selendang sekeras besi menderu ke arah kening Sandaka. Jangankan kepala manusia, batu pun pasti hancur berantakan dihantam selendang tersebut. Namun itu tidak terjadi. Dari kepala Sandaka yang menjadi sasaran keluar cahaya hijau terang sekali, menghantam ke atas. Anggini terpekik, tubuhnya mencelat, selendang di tangannya terlepas. Bobot berat dan kerasnya lenyap. Selendang ini melayang lembut di udara lalu jatuh ke tanah. Robek besar di ujungnya yang tadi dipakai menghantam kepala Sandaka. Anggini sendiri saat itu tergeletak di tanah. Tangan kanannya tampak berwarna kehijauan, berdenyut sakit, bukan kepalang, dan hampir tidak bisa digerakkan lagi. Di hadapannya, di atas kuburan itu, sosok Sandaka sama sekali tidak bergerak. Suara dengkurannya menggema dalam kegelapan malam. Walau menahan sakit yang amat sangat saat itu, mau tak mau Anggini merasa kagum akan kesaktian Sandaka. Meski dia maklum, kehebatan pemuda itu banyak ditentukan oleh Dewi Ular yang menguasainya. Terhuyung-huyung, Anggini bangkit. Pada saat itulah dia mendengar suara orang tertawa mengekeh, disusul berkelebatnya satu sosok berjubah merah. Seorang kakek yang bermata juling tegak di depan Anggini di seberang kuburan di mana Sandaka masih enak-enak tidur mendekur. Orang tua ini bertubuh pendek dan punggungnya ada puruk besar. Di keningnya terikat sehelai kain berwarna merah. Tangan kirinya buntung sebatas bahu. Di bagian ini jubahnya tampak seperti hangus, ada noda darah mengering. Yang hebatnya, di atas kepalanya manusia ini menjunjung sebuah peti besi. Kedua matanya yang juling bergerak-gerak kian kemari, menatap pulang balik dari Anggini kepada sosok Sandaka. Murid dewa tua yang tadinya hendak memungut selendang ungunya batalkan niat dan perhatikan orang tua di depannya dengan penuh waspada. Sambil menduga-duga siapa adanya orang tua berpunuk, bertubuh pendek dan mengenakan jubah robek berwarna merah menyala di seberang kuburan itu. Orang tua pendek goyangkan kepalanya sedikit. Peti besi yang ada di kepalanya melayang ke bawah. Peti ini disambutnya dengan kaki kiri, lalu dengan perlahan peti itu diletakkannya di atas tanah. Aku tidak yakin tua bangka itu pemain akrobat, kata Anggini dalam hati. Lalu dia ajukan pertanyaan. Kek, siapa kau? Mata juring orang yang ditanya berputar-putar cepat. Dari mulutnya keluar ledakan tawa. Gadis cantik, tapi tolong, seharusnya aku yang bertanya kepadamu, siapa dirimu? Bukan kau yang punya hak menyelidiki diriku. Kau untuk bertemu dengan diriku. Kalau dengan tua bangka yang lain, gadis secantik kamu bisa jadi lalapannya. Ayo bilang, siapa dirimu? Apa sangkut pautmu dengan pemuda yang sedang ngorok di atas makam sana? Waktu memaki dan berucap, si kakek tidak memandang ke Anggini, tapi tetap memandang ke arah Sandaka dengan mata berkilat-kilat. Beberapa kali dia leletkan lidah membasahi bibir. Dalam hati dia berkata, luar biasa. Belum pernah aku melihat tubuh sekokoh ini. Bagaimana ini? Apa aku kerjai atau urusan besar ini aku selesaikan lebih dahulu? Si kakek buntung melirik ke arah Anggini lalu berkata, aku tidak suka kau berada di sini. Kau kubebaskan pergi. Lekas sebelum aku berubah pikiran. Kau tidak punya hak mengusirku. Lagi pula aku sudah membuat perjanjian dengan pemuda itu untuk menjaganya selama dia tidur. Kakek berpunuk tertawa mengekeh. Benar dugaanku. Jadi kau ada hubungan apa-apa dengan pemuda di atas makam itu. Dengar gadis tolol, aku tidak hanya berhak mengusirmu, tapi juga membunuhmu pun aku punya 1000 hak. Sekarang terserah padamu. Mau mencari selamat dan pergi cepat-cepat, atau memang minta mampus dan berkubur di tempat ini. Manusia butuh. Tiba-tiba ada gadis cantik itu, biar aku yang mengurus. Kau tua bangka buruk, kenapa tidak lekas minggat dari sini sebelum dia marah dan mematahkan mata lehermu? Kurang ajar, teriak kakek berpunuk. Siapa berani menghina dan cari perkara? Dia memutar tubuhnya lalu kebutkan lengan jubah tangan kanannya ke arah datangnya suara. Bus. Satu sinar merah menderu. Sosok yang baru saja muncul bergerak cepat menghindari serangan. Kakek berpunuk bermata juling. Sambaran merah menghantam batang pohon kamboja besar hingga patah dan roboh. Di hadapan Anggini dan kakek bermuka punuk, tegak seorang tua bermuka belang celemongan mengampit sebatang tongkat terbuat dari seekor ular kuning hitam dikeringkan. Dia mengenakan rombengan penuh tambalan. Di tangan kirinya dia memegang sebuah kantong ungu. Mulutnya senyum tiada henti. Sikapnya menunjukkan dia berotak kurang waras. Anggini segera kenali si kakek. Kantong ungu adalah miliknya yang berisi senjata rahasia paku perak. Pengemis sinting muka belang, teriak Anggini. Pencuri keparat, lekas kau kembalikan kantong itu padaku. Si kakek tua belang tertawa lebar. Gadis cantik, gara-gara dirimu cucuku menemui ajal di tangan pemuda itu.
Kau minta kantong berisi paku ini? Baik, aku pasti mengembalikan. Malah dengan tambahan satu paku sorga yang berada di bawah perutku. Dajjal bermulut kotor, teriak Anggini marah sekali. Dia berkelebat, serangannya berupa tendangan mencuat keras ke kepala pengemis Sinti muka belang. Si tua itu menunggu sesaat, lalu tangannya bergerak mencabut tongkat ular dari kepintaannya. Ketika tongkat itu dikiblatkan, sinar kuning hitam mencuat menyongsong serangan Anggini. Sebelum kedua sinar itu menghantam kaki gadis itu, dari samping selarik angin deras disertai sinar merah menyambar. Pengemis Sinti muka belang keluarkan seruan tertahan dan cepat melompat mundur. Ketika dirasakannya, kepala tongkat ularnya bergetar keras. Dengan wajah berubah, dipandangnya kakek berpundak-punuk sambil bertanya siapa gerangan adanya orang tua itu. Selama ini, hampir tidak ada orang yang bisa menandingi kehebatan tongkat ular. Maka dia pun membentak, "Tua bangka buntung berpunuk, siapa kau?" Yang ditanya pun ganda tertawa lalu mendongak seraya berkata, "Sejak tangan kiriku buntung, banyak cecunguk dan segala macam kecoa tidak lagi mengenali diriku. Namun aku tetap aku. Kau pernah mendengar seorang tokoh yang dipanggil Yang Mulia?" Kakek buntung turunkan kepalanya, menatap tajam pada pengemis Sinti muka belang. Karuan saja kelihatan wajah pengemis Sinti muka belang jadi berubah. Kau Datuk Bulu Lawang dari Gunung Welirang?" Si buntung tertawa panjang. Pengemis Sinti muka belang jadi tergetar hatinya. Lalu didengarlah orang di hadapannya berkata, "Kau datang membawa sebuah kantong. Apa isi kantong itu?" Pengemis Sinti muka belang tidak menjawab. Tidak menjawab pun. Kau sudah tahu isinya. Bukankah dalam kantung ada sejumlah paku yang menurutmu bakal bisa melumpuhkan, lalu bisa menguasai pemuda yang tidur di atas makam itu? Keparat. Bagaimana dia bisa tahu? Menyumpah. Pengemis Sinti muka belang. Yang Mulia Datuk Bulu Lawang keluarkan kantong dari balik jubah merahnya. Benda ini ditimbang-timbangnya sebentar, lalu dia berkata, "Paku yang kau bawa itu tidak ada apa-apanya. Ini paku yang asli." Hah? Pengemis Sinti muka belang keluarkan seruan tertahan. Dia berpaling pada Anggini. Gadis ini tercekat dalam keadaan tegak. "Kakek Sinting, jangan bermimpi. Kau akan jadi raja di Raja Rimba Persilatan. Aku muak melihat kau berada di tempat ini lebih lama. Jika paku dalam kantong itu memang milik gadis ini, lekas kau kembalikan padanya, lalu cepat minggat dari sini." Pengemis Sinti muka belang mendengus. Walau hatinya mulai mendua, namun dia tidak mau kalah sebelum bertanding. "Datuk Bulu Lawang, siapa yang tidak kenal padamu? Tapi jangan terlalu mengagungkan diri. Dalam rimba persilatan, kau dikenal dengan momok yang doyan menyetubui sesama jenis. Apa kehebatan itu yang kau banggakan di hadapanku?" Pengemis Sinti muka belang lalu meludah ke tanah. Paras Datuk Bulu Lawang berubah sangat merah. Kerut-kerut di wajahnya meregang sekeras batu karang. "Penghinaan sudah terucap. Kau telah memanggil malaikat maut untuk mencabut nyawamu sendiri." Sang Datuk simpang kantong kayu yang dipegangnya. Di lain kejap tubuhnya melesat ke depan. Anggini hanya bisa melihat bayangan merah berkelebat di depannya. Sesaat kemudian terjadilah perkelahian tingkat tinggi yang menegangkan. Pengemis Sinti muka belang kiblatkan tongkat ularnya dalam jurus-jurus serangan mematikan. Sinar hitam, kuning, berpuntal-buntal mengepung kakek berpurung. Sesekali terdengar suara mendesis dan dari mulut tongkat ular keluar sinar biru mengandung racun jahat. Datuk Bulu Lawang cepat tutup jalan pernafasannya untuk mematahkan serangan racun tongkat ular di tangan lawan. Dua jurus pertama dia layani semua dengan gempuran. Pengemis Sinti muka belang dengan tenang. Gerakannya pelan saja dan hampir tanpa suara. Memasuki jurus ketiga, gerakan sang Datuk berubah ganas. Juruahnya berkibar-kibar mengeluarkan deru angin deras. Tangannya yang cuma satu berkelebat ke sana kemari. Setiap gerakan tangan mengeluarkan deru angin dahsyat yang menebar hawa dingin. Jurus kelima, dia mulai membuka serangan. Pengemis Sinti muka belang jadi tercekat. Tangan kanan yang menyerang mendadak dilihatnya berubah panjang dan membentuk bayang-bayang lebih dari satu. Celaka! Aku tidak dapat mengetahui mana tangan yang asli. Lalu pengemis Sinti muka belang. Dia mulai gugup menghadapi lawan. Karenanya, dia mulai mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Sambil menghantam dengan tongkat ularnya, dari mulutnya keluar jerit pekik teriakan aneh yang bukan saja menyakitkan telinga, tapi bisa membuat kacau serangan musuh. Namun Datuk Bulu Lawang yang sudah syarat pengalaman itu cuma ganda tertawa. "Orang lain bisa kacau balau oleh pekik gilamu itu, tapi aku Yang Mulia Datuk Bulu Lawang mana bisa tertipu." "Lihat serangan!" teriak Datuk Bulu Lawang. Tangan kanannya untuk kesekian kalinya berubah panjang dan kelihatan berjumlah 3 buah. Tangan pertama melesat ke bawah perut menyambar ke arah anggota rahasia. Tangan kedua berkelebat ke leher, laksana sebuah tali besar siap membelit tenggorokannya. Pengemis Sinting buka belang semburkan racun dari
mulut tongkat ularnya. Bersamaan dengan itu, dia melompat ke kiri sambil tangan kirinya menghantam, lepaskan satu pukulan tangan kosong mengandung kesaktian dan tenaga dalam tinggi. Saat itu, mendadak dengkuran Sandaka terputus, lalu terdengar pemuda itu terbatuk-batuk beberapa kali. "Ah, celaka, kalau dia sampai bangun, kacau semua urusanku," kata Datuk Bulu Lawang penuh khawatir. Aku harus bergerak cepat." Tetapi sesaat kemudian dia menjadi lega karena dengkur Sandaka terdengar lagi. Namun dia tidak mau lagi membuang-buang waktu. Pengemis Sinti Muka Belat menjerit keras, tubuhnya terpental, tongkat ularnya terlepas. Ujung tongkat itu masih dalam genggaman tangan, tapi tangan itu sudah jadi kutungan patah akibat hantaman keras Datuk Bulu Lawang. Lalu terjadilah hal mengerikan. Selagi pengemis Sinti Muka Belang menggigil dan mengerang kesakitan, sang Datuk mendatanginya. Tangan kanannya melesat ke depan. Ceras! Perut pengemis Sinti Muka Belang jebol. Tulang-tulang iganya berpatahan. Ketika tangan itu ditarik, isi perut pengemis muka sinting belang itu ikut merojol keluar. Ia menjerit setinggi langit.